Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen sapa dulu beberapa tamu undangan ataupun audiens yang berada di tribun kanan saya. Assalamualaikum. Yang di belakang sana, apa kabar? Alhamdulillah. Yang di area tangga masjid, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Tentunya Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Pimpinan dari Madrasah Aliyah, pesantren ataupun SMA sederajat, bahkan SMK hadir pada pagi hari ini untuk membersamai rangkaian acara UIN Jakarta Expos 2025. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Ahmad Tolabi, kemudian kedua narasumber kita yang luar biasa, tidak lupa Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan juga Kepala Bagian Akademik UIN Jakarta, serta seluruh pimpinan yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya kasih pantun dulu biar makin semangat, boleh dibantu cakep-cakepnya. Pergi ke Kuitang sambil minum Fanta, selamat datang di UIN Jakarta. Ubur-ubur ikan lele. Jangan tidur, Le. Oke ya. Ini sesinya sangat menarik. Sesi diskusi akan lebih panjang. Jadi pusatkan perhatian lebih banyak biar nanti kalian tidak ada keraguan lagi untuk menentukan pilihan jurusan-jurusan yang ada di UIN Jakarta. Karena momen pada pagi hari ini sudah sangat luar biasa kami set tentunya, dan mendatangkan juga panitia nasional agar nantinya kalian bisa tanyakan langsung dengan yang empunya tes atau yang organize dari sisi penerimaan mahasiswa baru yang sifatnya nasional ataupun lokal di UIN Jakarta. Kita akan punya 3 narasumber. Kita akan bacakan terlebih dahulu CV mereka. Dan tentunya ketika kami panggilkan untuk bergabung bersama saya di area panggung, jangan lupa adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang pertama, kami mengundang Bapak Bekti Cahyo Hidayanto, SSI MKOM, yang merupakan boleh silakan berikan tepuk tangan paling meriah untuk Pak Bekti. Silahkan Bapak boleh duduk terlebih dahulu. Beliau merupakan Sekretaris Eksekutif dari SNPMB 2025. Alamatnya berada di kantor Sekretariat SNPMB, Komplek Kemdikbud Ristek, Gedung D, Lantai 2, Jakarta. Beliau juga merupakan dosen tetap Departemen Sistem Informasi ITS Surabaya. Kemudian Sekretaris Prodistik Program Terapan Bidang TIK ITS. Lalu peneliti di Lab Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi di ITS pula. Asesor Kompetensi Bidang TIK BNSP dan Examiner Digital Forensik dan di lembaga pemerintah dan BUMN, mengenyam pendidikan jurusan Matematika bidang studi Informatika ITS Surabaya, program Pasca Sarjana Teknik Informatika ITS Surabaya, short course dan juga joint research di Universitas Kumamono Jepang, dan pengalamannya sudah banyak sekali untuk organize seleksi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik seleksi melalui nilai rapor ataupun melalui ujian.
sebagai Sekretaris Eksekutif LTMPT 2022 yang akhirnya sekarang menjadi SNPMB ya. Kemudian Wakil Sekretaris Tim Pelaksana LTMPT dari 2020 sampai dengan 2021, Pokja Humas dan Sekretariat dari Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN pada tahun 2014 dan 2019, dan masih banyak sekali untuk pengalaman profesional beliau sampai saat ini dipercaya menjadi Sekretaris Eksekutif dari SNPMB 2025. Kami ucapkan selamat datang Bapak di kampus UIN Jakarta. Yang berikutnya kita akan undang untuk bergabung bersama kami Bapak Haris Setiaji, MTI, CESDE, CESDV. Ini panjang sekali, luar biasa. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Bapak Haris Setiaji. Silahkan untuk dapat menempati tempat duduknya terlebih dahulu. Beliau merupakan base-nya ada di IAIN Metro Lampung, Koordinator Pokja SSE PMB PTKIN 2024-2025, kemudian Kepala PT IPD IAIN Metro Lampung 2021 hingga sekarang, dan juga dosen Teknologi Informasi dan Komunikasi dari 2009 hingga sekarang. Lalu untuk riwayat pendidikannya S1 Sistem Komputer, S2 Teknik Informatika, hingga saat ini dipercaya menjadi koordinator Pokja SSE PMB PTKIN 2025. Selamat datang Bapak, terbang dari Lampung ke Jakarta ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Narasumber kami yang ketiga kita akan panggilkan untuk dapat bergabung bersama kami tentunya, yaitu Kepala Biro Administrasi Beliau merupakan Kepala Biro di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian riwayat pekerjaannya ada kasih pemvisaan pada tahun 2002 hingga 2006 di Kemenag RI. Lalu Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan saat ini merupakan Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama dari tahun 2024 hingga saat ini. Penugasan yang berkaitan dengan jabatan beliau ini banyak sekali secara profesional. Penjajakan kerjasama dan sosialisasi mahasiswa baru internasional program sarjana tahun 2024 Kampus Perguruan Tinggi Darul Ma'arif Yala Thailand. Kemudian penjajakan kerjasama dan sosialisasi mahasiswa baru di Kampus College Islam As-Sofah Selangor Malaysia pada tahun 2024. Lalu on-site as halal assessment lembaga halal luar negeri di Halal Quality Control 19 hingga 28 Oktober 2024 BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita manfaatkan bersama informasi yang akan di-share oleh beliau, narasumber yang begitu luar biasa, hingga nantinya pun kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru ataupun siswa-siswi SMA Sederajat yang sudah hadir di pagi hari ini untuk bisa menggali lebih banyak jalur masuk yang tersedia yang kaitannya dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya izin untuk dapat bergabung bersama dengan Bapak Ibu narasumber terlebih dahulu. Kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk dapat memberikan paparan materinya. Bapak Ibu, dipersilahkan selama 20 menit ke depan. Dan silahkan disimak, sekiranya ingin mencatat juga boleh sekali ya.
Dan pertanyaan yang nantinya diajukan juga tentu kalau misalnya lancar ya nantinya nggak lupa. Khawatirnya ada lupa-lupa jadi boleh. Pertanyaannya kita catat dulu. Kita akan memberikan kesempatan untuk yang pertama, paparan materi terkait dengan SNPMB, ada jalur masuk SNBP dan SNBT tahun 2025. Kami persilahkan kepada Bapak Bekti. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UIN Jakarta Profesor Asep Saifuddin Jahar, Wakil Rektor 1 Profesor Ahmad Tolabi, Ibu Lubis, Mas Haris, Mas Eko, dan Bapak Ibu serta adik-adik semua yang bersiap-siap ya untuk memulai perjuangan gitu ya, masuk di perguruan tinggi negeri ya, baik di PTKIN maupun mungkin juga di PTN-PTN umum. Baik, mungkin slide saya bisa ditampilkan, dayangkan. Ya, hari-hari ini kami disibukkan dengan komplain ya dari sekolah-sekolah yang tidak atau belum bisa menyelesaikan pengisian PDSS ya Bapak Ibu semua ya. Sampai ya detik ini saya masih harus melayani hal itu. Baik, perkenankan kami menyampaikan materi, sebenarnya materi ini juga sudah ada di website ya. Kemudian hal-hal yang penting-penting saja yang sudah lewat ya sudah tidak kita bahas lagi. Yang sekiranya mungkin penting bagi Bapak Ibu dan adik-adik semua ya. Next saja Mas, lanjut saja. Nah, kelewatan satu, nah ini ya. Saya kira semuanya sudah paham tentang jalur masuk di SNPMB ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, namanya SNPMB. Kami yang ditugaskan oleh Majelis Rektor dan Kementerian Dikti Saintek untuk mengelola jalur masuk di program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana Terapan dan Sarjana di 146 PTN ya. 146 PTN terbagi 3 ya. Yang kita sebut pertama adalah PTN akademik. Ini ada 76 PTN akademik yang tergabung di kami, termasuk diantaranya adalah UI yang ada di Jakarta ini ya, dan yang lain-lain ada 76. Kemudian yang kedua adalah PTN Vokasi. PTN Vokasi ini ya politeknik lah, kalau adik-adik tahu ada 44 politeknik yang tergabung di kami. Dan yang ketiga adalah PTKIN ya, seperti UIN Jakarta ini totalnya ada jumlahnya ada 26 PTKIN ya. Jadi totalnya ada 146. Sebenarnya ada satu lagi tipe kategori PTN yang kita sebut sebagai PTN KL, PTN Kementerian dan Lembaga. Ya kalau adik-adik Bapak Ibu tahu ya, seperti mungkin STAN, Akademi Militer dan teman-temannya itu jumlahnya jauh lebih banyak, itu 165 ya, seperti Poltekkes dan lain sebagainya ada 165. Seharusnya memang mereka bergabung di kami, cuma karena kita masih belum mencapai kata sepakat begitu ya. Sementara tahun ini sudah 3 tahun ini terpaksa mereka ya menyelenggarakan sendiri masing-masing ya. Jadi di kami ada 146 jalur yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini, dan jalur ini masih sama dengan tahun-tahun semua tahun lalu. SNBP Seleksi Nasional berdasarkan prestasi ya, itu minimum ini ada 2 nih kuotanya, yaitu yang PTN BLU atau PTN Salker dan yang satu lagi PTN BH. Yang non PTN BH kita sebut non PTN BH itu minimum 20%, yang PTN BH juga minimum 20%. Jalur ini yang hari-hari ini siswa sudah bisa mendaftar ya. Sampai tadi pagi saya lihat yang mendaftar cukup lumayan banyak ya, sudah hampir mendekati 100 ribuan selesai daftar milih ya. Jalur ini kuotanya memang disebutkan minimum 20%, tapi hampir rata-rata perguruan tinggi besar itu di angka itu ya.
Sehingga jalur ini memang jalur yang kuotanya terkecil. Dan ini yang paling rame masalahnya gitu ya. Jadi kuotanya 20%, masalahnya 80% gitu ya. Di jalur yang lain 2 jalur itu totalnya 80%, masalahnya hanya 20% aja gitu ya. Ya, yang sekarang sedang rame, mungkin viral dan macam-macam sampai histeris massa dan segala macam begitu ya, karena keterlambatan pengisian. Seleksi SNBP, Bapak Ibu semua, ini bukan seleksi yang hanya mengandalkan kepintaran siswa saja, tapi ketertiban data kualitas sekolah itu menjadi ukuran. Ya, jadi tidak bisa beralasan sekolah tidak selesai kok siswa yang menjadi korban. Ini dua-duanya memang ya. Jadi kita juga menyeleksi sekolahnya gitu ya, bukan siswanya. Sekolahnya juga diseleksi. Kalau sekolahnya nggak tertib ya seperti itu kondisinya ya. Jadi memang harus kita tertib dan disiplin karena jadwal ini padat ya, nggak bisa mundur-mundur seenaknya begitu ya. Nah, di SNBP ini memang bisa disebut jalur yang dalam tanda petik tergampang. Kenapa? Tidak bayar, tidak tes. Anda kan juga tidak perlu datang ke tes center untuk tes gitu kan. Ada effort transportasi macam-macam gitu ya. Kemudian tinggal duduk manis saja di rumah, tinggal daftar, tinggal tunggu pengumuman. Bahkan pengumumannya sudah akan kalian dapatkan sebelum kalian lulus dari SMA. Bahkan pendaftaran ulangnya pun di PTN kalau kalian diterima itu bisa saja sudah selesai sebelum kalian terima ijazah gitu kan. Kalian terima ijazah kapan? Bulan Mei kan. Ini saja kita akan umumkan di pertengahan Maret, mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu paling lambat akhir April daftar ulang di PTN sudah selesai ya. Ya, tapi terus jangan, wah kalau saya sudah keterima saya nggak menyelesaikan semua syarat administrasi kelulusan di sekolah. Oh ya nggak masalah itu ya. Karena bagaimanapun nanti si jasa akan diminta oleh PTN yang menerima ya. Oke, yang kedua ada jalur yang namanya SNBT. Ya, jalur ini memang jalur yang tersulit. Kenapa? Tersulitnya kalian harus tes. Dan kalian tes akan bersaing dengan seluruh siswa dari Sabang sampai Merauke dan bahkan mungkin warga negara Indonesia yang sudah ke sekolah di luar negeri. Ya. Itu juga bisa ikut. Dan itu tidak memandang sekolah apapun, sama semua. Yang penting nilai UTBK-nya tinggi, kemudian dikalikan bobot masing-masing, Anda bisa masuk diterima ya diterima. Parameternya hanya cuma nilai. Dan itu persaingannya memang besar karena jumlahnya jauh lebih besar. Kalau di SNBT kan hanya dengan 40% saja kalau KTTA, tapi mereka 40% sudah terpilih siswa peringkat di sekolahnya ya. Kemudian ada seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini seleksi yang ditentukan sendiri oleh PTN. Kami hanya mengatur jadwalnya. Salah satu yang diatur tentang jadwal seleksi mandiri adalah tidak boleh PTN mengumumkan pendaftaran jalur mandiri sebelum pengumuman SNBP. Ya nggak boleh. Tapi kalau informasi boleh-boleh aja. Tapi memulai pendaftaran itu nggak boleh. Ya jadi mereka nanti akan memulai pendaftaran mandiri setelah pertengahan Maret kita umumkan, tanggal 18 Maret kalau nggak salah kita umumkan hasil dari SNBP. Di mandiri itu bebas ya. Setiap PTN bebas mau pakai jalur apa, bagaimana mekanismenya, seleksinya, berapa kalau kuota jumlah kita tentukan. Ini yang non PTNBH maksimum 30%, yang PTNBH maksimum 50%. Bapak Ibu, di peraturan juga disebutkan tentang kuota ini apabila di jalur SNBP tidak terpenuhi kuota ketika adik-adik daftar ulang, maka sisanya akan dipindahkan ke SNBP. Begitu pula ketika diumumkan SNBP kuotanya tidak terpenuhi, artinya yang daftar ulang kurang dari yang diumumkan, maka kursinya akan dipindahkan ke mandiri walaupun mandirinya ada kata-kata maksimum. Ya contoh misalnya di SNBP katakanlah satu prodi itu 100, 20% dia untuk SNBP, maka
20 kursi. Ketika diumumkan SNBP 20 orang, yang daftar ulang 18 misalnya. Dan itu umum Bapak Ibu. Jadi umum kayak gitu itu kondisi seperti itu, sehingga duanya kita pindahkan ke SNBT. Misalnya di SNBT 40 kursi, maka jadi 42. Ketika pengumuman SNBT diumumkan 42 orang, yang daftar orang katakanlah 38. 4 orang nggak daftar ulang, 4 kursinya dipindahkan ke mandiri ya. Mandirinya katakanlah 40%. Maksimumnya 30%. Dan mandirinya yang 30 kursi jadi 34. Apakah salah? Tidak, karena di permen diatur itu. Ini saya ingin menyampaikan agar mungkin ada dari Bapak Ibu, adik-adik semua ngitung-ngitung. Kenapa? Karena kami terbuka. Daya tampung bisa dilihat, daya tampung tiap prodi, tiap PTN ada semua di web. Ya, bisa dihitung-hitung, bisa dilihat daya tampung prodi misalnya kedokteran di UIN ini yang SNBP berapa, SNBT berapa, mandiri berapa. Terus dilihat ketika diumumkan mungkin ngitung-ngitung bisa loh kok mandirinya jadi lebih dari yang ada. Wah, titipan ya. Nah, itu kan suka tuduhannya begitu. Ya itu kondisinya. Kenapa begitu? Karena kelakuan kita yang sudah diterima nggak daftar ulang. Ya, nanti saya lanjut untuk SNBP apa sanksinya yang gitu ya. Oke, lanjut next. Ini yang penting bagi adik-adik yang belum daftar akun, segera daftar akun dan difinalisasikan. Prosesnya daftar akun untuk siswa bagi yang eligible daftar SNBP itu sampai 18 Februari pukul 15.00. Jangan lewat 1 menit adik-adik terlambat. Tidak ada alasan perpanjangan apapun ya seperti yang SNBP sekolah ini. Adik-adik alasan saya jam 12 sudah masuk nih, tanggal 18 jam 12, tapi dari 12 saya masuk masih munyer gak konek-konek, baru masuk jam 15 lewat 1 menit, ya tetap terlambat. Tidak ada alasan karena jaringan, gak ada. Kenapa? Teman kalian yang lain bisa selesai, kok kalian gak bisa selesai, kan gitu kan. Jadi jangan mepet-mepet. Sudah adik-adik memang eligible, apalagi yang SNBP eligible kan, ya sudah sekarang saja daftar, tunggu apalagi gitu kan. Nanti masalah di belakang hari adik-adik menyesal ya, seperti sekolah-sekolah kalian yang terlambat itu kan menyesal melambat-lambatkan ya. Kemudian kalau untuk yang tidak eligible masih bisa sampai 27 Maret ya. Wah, ini jadi saya takut ini lihat apa jamnya kurang 10 menit. Ya sudah cepat-cepat. Ya udah next saja ya. Next saja Mas. Ini adalah daya tampung total tahun 2025. D3 program Diploma 3 itu SNBP-nya 16.150 kursi. Di yang 146 sebenarnya enggak 146 karena kalau di UIN itu enggak ada D3. Jadi 120 PTN mungkin kira-kira itu ada 16.150 ya. S1 itu ada 142.000, D4 ada 22.000 ya. Total ya kalau yang SNBT itu totalnya itu ya berapa itu kalau dulu ke bawah ya. Sehingga ini kalau D3 total semua yang akan kita tawarkan kursinya ada 51 ribuan, yang D4 68 ribuan, yang S1 ada 506 ribu, setengah juta ya. Jadi cukup banyak ya. Oke, lanjut saja. Next. Lanjut. Ini adalah laman yang bisa diakses oleh siapapun karena ada di web ya, untuk mengecek kondisi status sekolah kalian kemarin ketika ngisi PDS. Saya ingin ngasih tahu. Jadi sekolah-sekolah yang kemarin mepet-mepet terlambat baru ngisi di 31 Januari, 30 Januari, yang salah itu ya nggak sekolah saja. Orang tua, siswa, kepala dinas ya ikut bertanggung jawab. Kenapa? Dia bisa ngecek di laman ini. Sekolah ini sudah sampai tahap mana? Ya demonya ya jangan sekarang ini, demonya ya dulu seminggu sebelumnya atau 15 hari sebelumnya belum mulai ngisi, baru sampai tahap finalisasi ya langsung di demo. Kok belum ngisi? Lah ini masyarakat protesnya baru di akhir sudah terlambat. Sekolah disalahkan, ya sekolah memang salah, tapi kontrol, pengawasan, pengisian ada di kita semua. Siswa ya ikut terus salah, sudah tahu
bisa dilihat di sini sekolahnya masih tahap itu, ya kok nggak maksa-maksa gitu kan. Ya kan harusnya begitu. Ya kita ada halaman ini dan ini bisa dilihat siapapun untuk mengontrol bersama dan adik-adik juga bisa melihat sekolah manapun sampai tahap apa gitu ya. Sampai sekarang masih kita buka. Nah, sekarang bisa dilihat mana sekolah-sekolah yang selesai, mana sekolah-sekolah tidak selesai, mana sekolah-sekolah yang memang tidak mau ikut. Ada datanya di situ yang belum mengisi itu belum memang nggak niat. Kan banyak juga. Karena SNBP sekali lagi itu bukan kewajiban, semuanya opsional, boleh ikut nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah juga gitu kan. Nah oke, lanjut next. Ini syarat pendaftar yang SNBP, saya ingin mengomentari yang nomor paling bawah saja, yang atas itu biasalah gitu kan ya. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN akademik dan PTN vokasi. Memang di website kami nggak ada ketentuan syarat yang sangat spesifik atau khusus, apalagi yang ada urusan masalah gender, masalah disabilitas, masalah apalagi yang kayak gitu-gitu, ras, golongan, nggak ada ya. Tetapi secara khusus syarat itu mungkin ada di PTN, di prodi itu. Jadi kalau Anda memilih prodi apa di UIN ini misalnya, maka kunjungi laman UIN. Siapa tahu di UIN untuk prodi itu ada syarat khususnya ya. Misalnya syarat tentang buta warna nggak boleh kami menyebutkan buta warna ya. Tahun kemarin ada contoh ini ya. Ada anak keterima di prodi kebidanan tapi laki-laki. Nah kan ya kan, ya enggak boleh gitu kan. Ya kami pindah, ya dipindah oleh PTN-nya. Ya namanya dipindah ya nggak boleh milih. Nanti alasan saya kan prodi kebidanan, dekat-dekat kedokteran, gak minta kedokteran, yang gak enak gitu kan, yang gak boleh ya, gak boleh gitu. Jadi dibuat modus nanti, saya ini buta warna tapi saya milih saja teknik kimia, kimia MIPA, kan gampang gitu kan, lebih mudah gitu kan gak boleh buta warna di sana, sebagian atau seluruhnya. Terus minta pindah apa? Pindahnya minta teknik mesin, nah, ya kok enak gitu kan, ya nggak boleh gitu ya. Jadi tolong yang kayak gitu-gitu seperti saya saran, seperti buta warna, adik-adik tes dulu saja daripada nanti dipindah ya. Buta warna itu kan gampang, tesnya di puskesmas saja bisa kok. Ya saya ini sebagian atau enggak. Dan kalau sudah buta warna, ya jangan ngambil-ngambil prodi-prodi yang streamnya tentang itu. Kimia, teknik lingkungan, elektro, itu nggak boleh ya, apalagi kedokteran gitu ya. Bukan apa-apa, bukan masalah diskriminasi, ini demi keselamatan kita bersama. Ya mungkin Bapak Ibu adik-adik nggak paham, kayak gitu tuh bisa berakibat fatal. Di tempat saya itu pernah kejadian. Anak mahasiswa baru, kimia MIPA, ternyata bisa lolos dari buta warna tes kesehatan. Dia menyampur bahan kimia itu salah, meledak. Ya kan, karena dia nggak lihat, nggak tahu warna. Masalahnya lab itu di lantai 1, gedung itu 4 lantai, di atas itu banyak orang masalahnya. Ya kan, bisa menyelakakan orang lain masalahnya ya. Jadi kayak gitu-gitu tolong diperhatikan. Masalah disabilitas juga dilihat, walaupun kami banyak kok PTN-PTN yang mengakomodasi disabilitas tunanetra, tunadaksa, tuna macam-macam. Tapi cukup dilihat, dicek di prodi pilihan adik-adik apakah ada syarat-syarat tertentu, tolong itu dipatuhi ya. Oke, lanjut. Next. Wah, kurang 3 menit. Pilihan prodi di SNBP. Sekarang sedang milih nih. SNBP itu boleh milih 2 prodi. Ya, sama seperti tahun sebelumnya. Tapi perhatikan syaratnya. Kalau milih 2 prodi, 1 prodi harus berada di PTN yang 1 provinsi dengan sekolah adik-adik. Tapi kami akan bantu. Jadi kalau adik-adik, ini kan misalnya UIN ini masuk di provinsi Banten, ya. Tangerang ya, Banten ya, betul ya, Banten ya. Semuanya sih, semua PTN itu semuanya 1, kecuali UI itu masuk dianggap 2 di Jawa Barat dengan di DKI Jakarta ya. Nah, kalau adik sudah memilih UIN gitu ya, sudah salah satu memilih prodi di UIN gitu ya, maka adik-adik juga akan dipandu. Adik-adik masih bisa milih yang
lain-lain. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah milih pilihan satu di luar, misalnya sekolah adik di Provinsi Banten, adik sudah memilih satu di luar Banten, maka prodi-prodi yang muncul yang bisa dipilih pilihan kedua adalah prodi-prodi di PTN yang ada di Banten. Ya, nggak bisa, yang lain sudah nggak muncul. Sudah milih di UI, terus saya mau memilih di Untirta, ya nggak akan muncul Untirta. Yang muncul hanya UIN ini, ya. Semua prodi-prodi, semua PTN yang ada di Banten. Nah, terkait dengan pilihan prodi di SNBP ini, saran saya ya, tolong diperhatikan. Kalau adik-adik memang maunya hanya prodi itu, PTN itu, maka pilih satu saja. Kenapa? Kalau adik-adik ini yang polanya diberikan oleh bimbingan dan medsos, pilihan satu adalah idealisme, passion, macam-macam bla bla bla. Pilihan dua yang kira-kira keterima. Kalau adik-adik pakai cara itu keterima di pilihan kedua, maka adik-adik sudah mati hanya bisa diterima di kedua itu. Adik-adik tidak akan bisa daftar di UTBK, artinya tidak bisa ikut seleksi SNBT, tidak bisa daftar di Mandiri. Tahun depan adik-adik juga tidak bisa ikut UTBK, tidak bisa Mandiri. Tahun depannya lagi di 2027 adik-adik juga tidak bisa daftar UTBK dan Mandiri. Jadi pilihannya hanya diambil. Tapi kalau adik-adik hanya milih satu, kemudian tidak diterima, adik-adik masih bisa coba di UTBK, ya kan, di SNBT, bisa coba di Mandiri, nggak keterima juga tahun depan, tahun 2026 masih bisa dicoba di SNBT, masih bisa coba di Mandiri, nggak keterima juga tahun depannya lagi di 2027 masih bisa di SNBT, masih bisa di Mandiri, masih ada 6 kesempatan, ya. Jadi kalau memang adik mau milih dua, pilihan satu kedokteran, pilihan dua ya kedokteran. Nggak keterima, nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Tapi begitu keterima ya harus diambil. Kalau dua-duanya kedokteran, adik-adik kan tidak akan protes, tidak akan mengelak. Ya Pak, tapi saya maunya pengen kedokteran, misalnya kedokteran sini, kedokteran UIN gitu kan. Pengennya hanya itu, ini saya kedokteran lain saya nggak kepingin. Sekarang saya tanya, adik-adik itu kalau ke dokter, ya tanya sama perawat, ini dokternya lulusan mana? Oh lulusan PTN ini, nggak jadi berobat gitu. Enggak kan, lah kok percaya? Ya itu gitu ya. Jadi kalau sudah terima ke situ, ya sudah. Makanya adik-adik pilihan prodi pastikan. Ini juga aneh, ada anak pilihan satu, teknik mesin, pilihan dua, kimia MIPA. Aneh, nggak jelas ini menurut saya. Itu kan stream yang berbeda. Ya kan, ya kalau teknik mesin pilihan satu, kedua ya otomotif lah gitu kan, masuk gitu loh ya. Ya begitu ya. Oke. Kemudian ada portofolio di sebelah. Kalau prodi-prodinya ada seni dan olahraga, adik-adik harus mengunggah portofolio. Sekarang bisa dilihat portofolionya apa saja, untuk prodi apa saja. Dan yang saya tekankan di sini, jangan sekali-kali menggunakan ChatGPT atau AI generatif apapun, ya, untuk membuat portofolio, karena pasti ketahuan, ya. Dan sebaiknya kalau misalnya di SNBP memilih prodi, misalnya seni musik, mengunggah porto seni musik, gak keterima, di SNBT memang boleh menggunakan portofolio waktu SNBP, tapi mbok yao gitu misalnya, mbok yao dipikir. Di SNBP saja dengan porto itu aja gak keterima, apalagi di SNBT. Ya diperbaiki portofolionya, maksud saya gitu loh ya. Gitu ya, gak apa-apa kalau males buat lagi ya silakan dinalar sendiri gitu, kira-kira ya gak akan keterima juga gitu ya. Karena di SMP lebih ketat lagi, orangnya lebih banyak lagi yang ikut perang, bukan hanya yang 2025, 2024 dan 2023 juga menjadi pesaing adik-adik. Dia pasti lebih ahli lagi gitu kan. Nah itu ya tentang portofolio. Lanjut next. Ini sudah habis waktunya, gimana ini ya? Boleh Bapak dipersilahkan. Oh ya, kita baik. berikan paparan 10 menit lagi. Ini kayak menarik banget soalnya Ya. Pak informasinya. Ini statistik pendaftar sampai tadi pukul 8.27 ya. Sempat saya paling akhir ini tadi saya ambil. Yang sudah daftar ini ya. Ini yang sekarang daftar SNBP. Yang tengah
sekolah itu yang sudah finalisasi tahap pertama itu sampai 25.000 ya, kita lihat saja. Jadi sekolah yang ikut bertanding di SNBP 2025 adalah yang bawah. Sampai finalisasi nilai itu ada 21.072 sekolah. Ini sudah naik, tahun lalu itu 19.000 berapa gitu. Naik jumlah sekolahnya. Yang di dalam kurung adalah jumlah sekolah yang menggunakan e-rapot, ada 1.124. Nah yang kanan ini pesaing kalian di SNBP 2025, yang paling bawah 909.007. Itu adalah siswa yang calon pendaftar SNBP ya, tapi biasanya nggak akan daftar semua, biasanya ada yang nggak daftar biasanya gitu ya. Yang 63.000 adalah siswa yang menggunakan e-rapot. Jadi pesaing kalian ada 909.007, itu sudah naik 60 ribuan dari tahun lalu, tambah banyak sekarang ya. Oke, next, lanjut saja. Lanjut. Nah, ini adalah sebaran siswa diterima di SNBP ya, dari mulai tahun 2022, 2003 dan 2004 kemarin berdasarkan peringkat. Ini ada di web, sudah ada sejak Januari awal ya, ada, dilihat, dibaca aja, di-download, ada. Saya ingin cerita ya. Yang ranking, jadi gini, mereka yang di sekolah rankingnya adalah 35% sampai 40%, itu ranking bawah. Ternyata masih ada sekitar 8,66% yang keterima. Begitu. Artinya apa? Walaupun ranking bawah memang masih ada keterima, memang dia diterima di prodi-prodi yang non kompetitif. Kami bilangnya non kompetitif ya, kompetitif dan non kompetitif. Jadi jangan heran, lu itu kok ranking 30, ranking 40 kok keterima ya, kami yang ranking 10 kok gak keterima. Dia mungkin memilih prodi-prodi yang non kompetitif ya. Jadi ada persebaran seperti itu, yang di atas peringkatnya sampai 5%, di tahun 2004 ada 19% saja yang keterima sampai ke bawah. Tergantung pilihan prodinya, cerdiknya, tapi pilihan prodinya jangan asal keterima. Oh, pokoknya pengen keterima sembarang sajalah apa gitu. Tapi setelah itu kalau sudah keterima SNBP tadi tidak bisa ikut apapun lagi. Terus kemudian kalian nggak cocok, ya sudah kalian keluar, ya kalian nggak bisa daftar dimanapun juga kecuali swasta gitu loh. Ya, jadi tetap harus diperhatikan itu. Ya, ini saya cuma ingin gambarkan bahwa ternyata distribusinya masih ada peringkat-peringkat bawah juga yang keterima. Ya, lanjut, next. Nah ini saya mau cerita ya, yang bawah saja, yang biru ini penting untuk siswa dan penting untuk sekolah. Sekolah dulu ya, sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya. Apa kecurangan yang mungkin bisa dilakukan oleh sekolah? Mengupgrade nilai rapot. Ya kan sudah bukan rahasia ya, nilai rapot itu ada rapot 1, rapot 2, rapot 3 gitu ya, sesuai dengan untuk kebutuhannya. Kenapa salah satu alasan kok terlambat sekolah-sekolah mengisi PDSS? Alasan terbanyak karena masih menunggu-nunggu sehingga nilai rapot jadi. Aneh ya, rapot semester 5 saja itu kan dibagikan di Desember. Lah ini mau menunggu mulai rapot jadi mulai semester sampai 5. Jadi di akhir-akhirkan. Berarti kan memang sengaja mau memodifikasi gitu kan ceritanya kan. Nah itulah mengapa tahun ini kami memulai menggunakan e-rapot. Supaya apa? Supaya rapot itu tidak diubah-ubah. Ya, karena dari tahun 2019 ada edaran sekolah harus mengentrikan rapot di e-rapot, tapi sampai tahun 2025 yang sudah mengentrikannya 1% aja nggak ada. Tertib. Ya. Ada di entry di rapot tapi e-rapot internal masing-masing. Alasannya apa? Ya alasannya biar bisa diubah-ubah kan masalahnya kan. Karena kalau sudah dientrikan di rapot di sinkron, begitu semester 1 entrikan langsung dikunci, nggak bisa diubah. Semester 2 dientrikan nggak bisa diubah. Karena itu kami mendorong mulai tahun ini yang menggunakan e-rapot biar semangat dikasih tambahan 5% kuota yang boleh daftar. Dan saya sampaikan kepada semua sekolah mulai semester depan, mulai semester ini ya,
tolong tertib menggunakan e-rapot. Karena bukan tidak mungkin 3 tahun lagi kami akan mensyaratkan harus pakai e-rapot sehingga tidak ada acara ngentri-ngentri nilai PDSS lagi. Kalau pada saat kami terapkan ternyata kalian tidak punya data di rapot, tidak bisa ikut SNBP, ya. Harus tertib ini supaya nggak ada yang curang, ya, jadi fair sehingga ini tidak kena. Kemudian kalau misalnya ditemukan ada siswa ketika diterima, ya, kemudian daftar ulang, rapot yang dia bawa tidak sama nilainya dengan yang ada di database PDSS kami, maka siswa itu bisa dibatalkan kelulusannya di SNBP. Kalau batal saja nggak masalah. Masalahnya begitu siswa sudah diterima di SNBP, maka daftar ulang atau tidak ulang, dibatalkan atau tidak dibatalkan, yang bersangkutan sudah tidak bisa ikut UTBK dan mandiri selamanya. Ya, sudah dibatalkan, nggak bisa, nggak dibatalkan, nggak jadi keterima dan tidak bisa ikut jalur selanjutnya sampai kapanpun. Ini yang sebenarnya malah kiamatnya, penyesalan seumur hidupnya. Apakah ada Pak yang seperti itu? Ada. 3 PTN, saya sebutkan saja, UNRI, UNUT, UBT, tahun kemarin mengirimkan surat ke kami, sekian ratus, 111-an kami batalkan. Dan anak-anak itu tidak jadi diterima, tidak bisa ikut UTBK, tidak ikut bis mandiri sampai kapanpun. Ya, banyak. Dan masih ada ternyata PTN-PTN lain yang juga mensinyalir seperti itu, tapi masih dimaafkan. Tapi hati-hati, kita mulai tahun ini dan selanjutnya mungkin tidak ada maaf gitu loh. Ya, maka hati-hati. Dan kemarin sekolah-sekolah yang sudah menyelesaikan PDSS dan masuk dalam daftar yang memang bisa siswanya mendaftar SNBP, maka harus berhati-hati dan pastikan, sebenarnya harusnya kemarin sebelum penutupan, pastikan sebenarnya harus ada mekanisme sekolah mengeprint semua isian yang sudah tampil di akunnya, diberikan kepada siswa dan orang tua, suruh bawa pulang, suruh cek dengan rapot yang sudah dia punya. Tanda tangan bersama, rapot kita adalah seperti ini. Jangan sampai nanti ketika siswa itu diterima, daftar ulang beda. Tanggung jawab ada di bersama. Kalau kemarin sekolah tidak melakukan itu, berarti sekolah yang akan bertanggung jawab jadinya gitu. Kira-kira gitu kan ya. Nah, maka sekarang pastikan saja, entah gimana caranya, pokoknya harus sama gitulah. Tuh ya. Ya. Nah, yang siswa dinyatakan oleh SNBP dan terbukti melakukan kecurangan, ya termasuk tadi, ya termasuk misalnya di ngambil prodi seni dan olahraga, curang pakai ChatGPT bisa loh. Misalnya seni rupa itu kan yang paling mungkin pakai ChatGPT. Soal instruksi yang diminta untuk membuat portofolio, tinggal kalian masukkan ChatGPT, keluar gambarnya. Ini bagus banget. Kalian pakai itu, kalian keterima, kalian ketahuan, kalian akan kena yang dibatalkan dan kalian gak bisa ikut SNBT dan gak bisa ikut mandiri sampai kapanpun. Dan itu bukan hanya di kami, bagi PTS yang jalur masuknya menggunakan nilai UTBK, kalian juga gak bisa daftar karena kalian gak punya nilai UTBK. Bagi Kementerian Prodi PTN KL yang juga menggunakan nilai UTBK, kalian juga gak bisa ikut. Tuh loh. Nah, ini yang bahaya, makanya tolong berhati-hati di SNBP ini ya. Oke, yang kanan itu adalah mekanisme seleksi. Jadi seleksinya itu 2 tahap. Seleksi pilihan pertama dulu kami berikan data ini loh yang milih prodi pada pilihan pertama di tempat Bapak Ibu. Kami sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi. Kami kasih waktu 1 minggu biasanya. Silahkan dicek, dia cek. Terus semua
diambil yang dari yang milih-milih satu sudah nih, terus kemudian mereka akan kembalikan kepada kami, ini yang kami terima, ini yang tidak kami terima. Nah, setelah selesai semua dikembalikan kami akan memberikan tahap 2, ini yang daftar pilihan 2 di tempat Bapak Ibu. Ada PTN yang bilang stop, kami tidak mau terima, kami cukup yang pilihan 1 saja. Ya, ini PTN nggak mau diduakan ini, ya. Nah, itu ya itu. Tapi ada PTN-PTN yang masih melihat sehingga masuk. Tapi memang data statistik buktikan di kami bahwa kebanyakan untuk SNBP yang diterima hampir 80% itu di pilihan 1, ya. Pilihan 2 masih ada, ya. Itu ya. Oke. Next saja. Wah, sudah 2 kali. Ini nah yang tugas sekolah sudah selesai, yang kuning, yang hijau, yang biru ini adalah tugas adik-adik. Sekarang melakukan pendaftaran dan jangan terlambat. Nah, itu saja ya. Lanjut. Next. Ini jadwal penting, lanjut saja. Oh ya, sebentar. Nomor 8, jangan sampai Anda lupa mengunduh kartu peserta SNBP. Mengunduh kartu itu gampang. Semenit 2 menit jadi dan disimpan dengan nggak harus 1 file. Itu kan namanya file, bisa 10 file, di copy banyak nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak punya kartu peserta, ketika kalian daftar ulang kalian akan dibatalkan. Nah, kalau dibatalkan berlaku yang tadi sebutkan tadi, efek konsekuensinya tadi ya. Hanya cuma masalah ini ya. Lanjut, next. Tentang SNBT cepat saja, lanjut saja. Ini yang penting adalah yang nomor 1 di peserta, lulusan SMK, nomor 2, lulusan paket C tahun 2023, 24, 25 dengan umur maksimal 25 tahun. Ini jangan coba-coba melakukan cheat. Ini ada celah di sini, saya kasih tahu celahnya. Lulus SMA itu umur berapa sih rata-rata? 18, 19. Kalau katakanlah umur 19, tahun depan kan masih bisa ikut, umur 20. Tahun depannya lagi masih bisa ikut kan, umur 21. Setelah 21 kan habis, 3 kali toh. Terus apa yang dilakukan untuk nge-cheat ini? Ikut paket C. Umur 23 ikut paket C. Paket C hidup lagi, dia bisa sampai 2 kali lagi. Umurnya kan 25 itu maksimal. Nah, yang kayak gini jangan Anda lakukan. Ini karena apa? Paket C itu ijazah bagi mereka yang memang tidak punya ijazah waktu SMA. Anda kan sudah punya ijazah SMA, kok ikut lagi paket C? Nggak boleh ya. Kenapa umur ini tetap 25? Karena saudara-saudara kita di daerah lain itu ada umurnya yang jauh lebih tua gitu loh daripada rata-rata anak SMA di sini gitu loh. Ya, jangan dimanfaatkan. Tahun kemarin ada 20-an sekian yang begitu. Ya, ini juga akan ketahuan ya. Ya kan kalian, muka kalian, data kalian tahun-tahun kemarin kan ada, nama ada, tanggal lahir sama, nama sama, tanggal lahir sama, dan status lainnya sama, ya kita anggap seperti orang sama, diliput sama semua, ya sudah, berarti Anda bisa dibat. Tolong ini celah ini jangan dimanfaatkan. Kemudian yang nomor 4, ketentuan umum, semua siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2025 sekarang, tahun kemarin 2024 dan tahun kemarin 2023 tidak bisa mengikuti SNBT. Ya, ini yang berubah. Tahun ini kami hanya menyelenggarakan 10 hari, 20 sesi. Tahun lalu 7 hari, ada jeda 7 hari, ada 2 gelombang. Sekarang 1 gelombang dan 10 hari langsung. Jadi cuma ada 20 sesi. Adik-adik yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya akan terdaftarnya nanti ini aja, hari ini jam sekian. Kenapa? Ya supaya ngumpul dapatnya di tempat yang ini. Gak bisa, adik-adik gak bisa nentukan harinya, sesinya, di ruang mana, di nomor berapa, gak bisa. Operasi akun ada verbal, yaitu mengunggah foto. Usahakan buat ngatur-ngatur gini terus kami yang harus menanggung, kan aneh. Dan kalian memaksa, ya silakan ikut di sana aja. Ya, semuanya kami tidak bertanggung jawab. Sebaiknya kalian lihat di sini saja, itu sudah ngawur semua isinya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak ya. Pasti akan banyak diskusi. Kita akan lanjut nanti ya Pak di sesi Q&A. Tadi juga sudah ditanggapi perihal yang viral di sosial media. Kita tentunya sangat mendukung untuk tertib administrasi
disiplin Bapak Ibu untuk bisa mendukung putra-putrinya masuk ke PTN-PTN favorit, khususnya bisa ke UIN Jakarta. Jadi applause juga untuk Bapak Ibu gurunya yang sudah komit dengan waktu untuk mengisi PDSS yang memang itu butuh effort yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan ke Pak Haris. Ini ada Pak Haris di sini dari Koordinator Pokja SSE PMB PTKIN 2000. Haris. Ya, Assalamualaikum para pimpinan di lingkungan UIN, Bu Kap. Oke, belum tampil ya. PMB PTKIN 2025. Itu PMB itu penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Next. Izin Bapak Ibu sekalian, ini tema tahun ini itu kami mengusung itu change the world ya. Jadi semua nanti aplikasi berbasis Android ataupun berbasis web itu nanti temanya change the world. Next. Nah ini ikonnya itu Noah. Nanti Noah ini artinya dari Never Out Amazing Hope. Ini dan juga nanti mulai dari aplikasi SSE-nya. Itu adalah program-program dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi semua prodi-prodi yang SK ikut maka ikutnya adalah SNPMB. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, para guru BK, kepala sekolah ataupun siswa. Jadi PMB ini hanya prodi-prodi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Seleksinya kami ada 2 seleksi. Yang pertama adalah SPAN. SPAN itu seleksi prestasi akademik nasional. Itu lintas prodi, lintas jurusan. Jadi silahkan adik-adik yang sekarang misalnya pakai kurtilas ataupun pakai kurikulum, kalau pakai kurikulumnya hanya 3. Semakin kecil choice-nya hanya 3. Semakin kecil choice-nya itu semakin sulit. Kata posnya itu semakin sulit. Kata pengembang soal seperti itu. Di yang pengembang soal seperti itu. Di yang kedua itu penjaminan mutunya kami menyusun. Panduan juknis. Jadi semua aplikasi panduan juknis. Jadi semua aplikasi yang kami keluarkan itu ada panduan dan juknisnya. Pendaftaran PDDS ada panduannya, ada juknisnya. Silahkan ikuti panduan juknisnya. Nanti siswa juga sama. Nanti UMPTKIN juga sama. Nanti pelaksanaan SSC juga ada semua. Jadi semua aplikasi kita dampingkan panduan dan juknisnya. Monitoring lapangan kita juga monitor lapangan. Beberapa sekolah tadi yang nilai raportnya mencurigakan, kami juga monitoring. Kami tidak expose, kami hanya lakukan nanti di tahun berikutnya itu indeks sekolahnya kami turunkan. Seperti itu ya. Jadi di kami tidak ada backlist, di PMB PTKIN tidak memblacklist terkait dengan sekolah yang tidak daftar ulang, yang tidak lulus SPAN bisa mendaftar UMPTKIN, bisa mendaftar mandiri, tapi indeks sekolah Bapak Ibu kami membuat indeks sekolah itu indeksnya akan turun. Indeks itu yang akan jadi scoring nanti. Jadi nilai siswa itu akan dikalikan indeks sekolahnya. Itu ya, evaluasi peserta helpdesk. Nah, helpdesk silahkan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian itu bisa WA helpdesk, helpdesk kami. Nanti nomor helpdesknya ada ya. Terus habis itu ada chat WA juga, ada media sosial, ikuti media sosial resmi kami. Setelah itu call center. Jadi kalau tidak WA ya silahkan call center. Kalau call center di jam kerja di hari kerja. Tapi kalau WA silahkan WA. Kalau sekarang PDSS biasanya dengan UMPTKIN, silahkan dicek prodinya apa saja, dicek di lamannya SPAN dan UMPTKIN. Next. Ini tahapannya next. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian, ini penting ekosistem ya. Jadi data kami itu kami ambil dari Pusdatin Kemendikbud. Jadi kalau ada data sekolah dan data siswa yang salah, silahkan diperbaiki di ekosistemnya masing-masing. Kalau satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, ya diperbaiki di EMIS.
silahkan diperbaiki di EMIS, e-raportnya silahkan diperbaiki di RDM-nya di EMIS. Setelah itu silahkan koordinasi dengan operator tingkat kabupaten kotanya. Di Kanwil kabupaten kota itu ada operator EMIS-nya. Silahkan Bapak Ibu ke sana untuk melakukan sinkronnya. Itu kalau yang di bawah Kementerian Agama. Kalau di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya silahkan perbaiki di Dapodiknya masing-masing. Siswa juga sama, silahkan perbaiki di Verpal PD ataupun Verpal SP. Biasanya yang bermasalah tidak bisa daftar SEPAN ataupun UM, itu yang biasanya NISN-nya residu, ganda, atau belum terdaftar, sudah pindah dari SMK pindah ke MA. Nah itu belum dipindahkan, nah itu tidak bisa daftar biasanya. Nah itu selesaikan dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian dari SMA, ya silahkan selesaikan di Dapodik. Kalau Bapak Ibu sekalian dari madrasah, PDF, PKPPS, SPM Mulia, ya silahkan diselesaikan di EMIS. Baru nanti datanya tersinkron kami ambil ada di PDSS, ada di SEPAN, ada di UMPTKIN. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, ekosistemnya seperti ini. Jadi kami tidak mengkolek data sendiri. Next. Ini tahapan SPAN ya Bapak Ibu sekalian. Tahapan SPAN pendaftaran PDS itu tanggal 6 sampai tanggal 25 Januari kita karena ada beberapa sekolah yang jadwalnya Win Jakarta. Kapan daftar ulang SPAN-nya? Biasanya saat pengumuman di sana sudah di forward ke halamannya UIN ataupun IAIN yang lulus. Next. Ini PDSS, next. Nah, ini cek Bapak Ibu sekalian, ini kemarin yang banyak sekali bermasalah sekolah yang misalnya jurusannya kosong, yang dari madrasah ya, terutama yang dari madrasah tidak bisa daftar SPAN karena belum men-setup jurusannya umum. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian bisa cek data sekolahnya di sini. Sekolahnya maka di data kami juga si A. Next. Nah ini caranya tinggal di sana. E-raportnya terisi apa enggak? Nah kalau 0 ketika ngisi PDSS. Kalau di sini kosong maka kami juga nggak bisa menarik data e-raportnya. Next ya, next sekali. Next. Di peserta didik ini dicek aja. Kalau Bapak Ibu sekalian UMPTKIN pasti ada di residu itu. Belum NISN atau residu ganda, pasti ada di situ 1 atau 2, ya itu diselesaikan. Nyelesainya gimana? Ya dikembalikan lagi. Kalau EMIS, ya kalau Kementerian Agama balik ke EMIS, kalau Kemendikbud balik ke Dapodik. Atau di Perpal PD, tinggal diklik aja di atas itu Perpal PD-nya. Ya. Next. Oke, ini e-raportnya ya, ini kosong nih, semester 5 tuh yang mengisi tuh. Next. Oke, ini pendaftaran PDSS-nya kita perpanjang sampai tanggal 7 Februari. Next. Nah ini sebelum mendaftar pengisian PDS, setelah PDS dan pendaftaran siswa. Next. Next, Mas. Oke. Ini sudah lewat aja, enggak apa-apa. Ini Bapak Ibu sudah. Akun sekolah sudah, biarkan saja. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk mengisi PDSS ya. Mohon nanti diklik perbarui data sekolahnya. Habis itu pilihan jenis kurikulumnya silakan dipilih, tinggal dipilih aja. Kalau dari Dapodik biasanya ya Kurtilas ataupun kuliah kurikulum Merdeka ya. Yang untuk dari pondok pesantren PDF, SPM Mulia dengan PKPPS mohon disesuaikan dengan kurikulumnya. Kalau tidak sesuai nanti mata pelajaran yang keluar tidak sesuai. Tapi kalau untuk MA, madrasah, SMA sederajat itu tinggal pilih aja Kurtilas ataupun Merdeka Belajar. Untuk input nilai siswa itu ada 2, yang pertama pakai data e-raport, yang kedua pakai unggah template Excel. Nah karena ini sudah mepet, yang paling cepat itu ngupload Excel. Tapi data e-raportnya mohon diisi secara paralel aja. Karena nanti pun kita akan tarik itu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan verifikasi raportnya. Ya. Next saja. Kalau sudah jangan lupa finalisasi ya. Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah finalisasi mohon dicetak data finalisasinya
serahkan ke siswanya, dikasih tahu, ini kamu saya daftarkan SEPAN, silahkan login tanggal 10, dan juga tolong dampingi untuk pendaftaran siswanya, tolong didampingi pilihannya. Yang sudah didaftarkan di SNPMB, mohon tidak didaftarkan di SEPAN. Boleh enggak? Ya boleh. Tapi kalau tidak daftar ulang, indeks sekolahnya kami turunkan. Punishment-nya begitu di kami, bukan di backlist. Jadi lebih baik yang memang sudah fix ke SNPMB, silahkan Bapak Ibu. Silahkan, resikonya nanti tanggung sendiri Bapak Ibu sekalian. Sekolahnya yang menanggung ya. Sekolah yang menanggung. Yang kedua, dampingi scan rapotnya. Tolong di-scan raportnya, didampingi. Didampingi itu bukan Bapak Ibu sekalian nyekan rapotnya, bukan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membaca file scan yang di-scan raport dari siswanya, maka sistem kami juga bisa membaca. Karena terverifikasi tidak. Ya. Nilainya hanya diakui 50% kalau tidak terverifikasi. Itu makanya tolong didampingi, dicek. Yang mau daftar dicek raportnya semester 1 sampai semester 5 dan jangan salah upload. Oke, UMP Tikin ya. Nah, ini UMP Tikin, tahapan UMP Tikin pendaftaran siswa 22 April sampai 28. Nanti uji coba siswanya tidak hadir ya. Silahkan mendaftar. Kita punya 3 pilihan, silahkan pilihannya bebas. Mau daftar pilihan 1 di UIN Araniri Aceh, ujiannya di UIN Jakarta atau kebalikannya boleh, silahkan. Atau daftar pilihan satunya UIN Jakarta, lagi liburan di Sorong, silahkan ujian di IAIN Sorong. Ya, silahkan. Jadi untuk bebas tempat lokasi ujian silahkan bebas ya. 3 pilihan prodi, biaya pendaftarannya 200.000. Nanti ujiannya tanggal 10 sampai 12 itu dicek di kartu ujiannya, dapat di mana gedungnya. Kalau di UIN Jakarta dicek gedungnya. Nanti jangan sampai salah. Kampus 1 datangnya kampus 2 gitu kan. Tolong di situ dicek, di kartu ujian sudah jelas. Di kartu ujian siswa itu sudah ada tata tertib, tata cara mengikuti ujian, ikutin semuanya. Masih suruh bawa masker, jadi bawa masker. Masih di tata tertib masih ada membawa masker, silakan bawa masker. Yang untuk mohon maaf bagi siswa yang memakai cadar, nah ini itu mohon ketika upload foto dibuka ya. Nanti ketika ujian ya dipakai cadarnya. Nanti akan diverifikasi oleh petugas perempuan apakah sesuai dengan atau tidak. Jadi begitu. Pas upload foto mohon cadarnya dibuka. Nanti pas ujian silahkan dibawa ditutup, tapi nanti akan dicek oleh verifikasi, ditutup lagi baru ikut ujian. Karena kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan yang hadir. Setelah itu pengumuman 30 Juni ngikuti ujian masing-masing. Next, Mas. Oke, ini link pentingnya di SEPAN PTKIN untuk mendaftar SEPAN. UMP Tikin untuk mendaftar UMP Tikin, referensi data.kemendikbud/SNPMB itu ngecek data sekolah Bapak Ibu apakah ada atau tidak, di TikTok juga ada di IG. Pertama akan diutamakan untuk mereka yang memiliki PIP waktu SMA. Jadi mereka yang sudah PIP tapi harus daftar juga di KIPK, entah Kemenak atau Kemdikbud. Kemudian nanti mereka kalau disetujui sebagai calon, yang masih calon. Kalau calon itu hanya bebas 200.000. Tapi kemudian nanti kalau diterima itu masih akan diverifikasi kebenarannya. Tapi kalau yang PIP ini nanti akan mendapatkan prioritas pertama untuk yang diutamakan dulu. Kenapa harus ada prioritas? Karena jumlah anggarannya terbatas. Setelah PIP ini habis semua, baru yang selanjutnya yang bukan PIP, entah yang di TKS, entah yang baru daftar, itu saya nggak tahu. Ya, pengalaman kemarin 2-3 tahun ini itu kacau sekali di PTN. Karena kuota untuk PTN yang akan dibiayai itu nggak ada. Sehingga PTN mengumumkan
misalnya mengumumkan 1.000 yang diterima menggunakan KIPK, oh ternyata yang turun cuma 500, apa istilahnya anggarannya hanya untuk 500 siswa yang sudah diterima, akhirnya kan pilihannya kalau dia mau tetap lanjut ya dia harus bayar sendiri atau perguruan tingginya yang nomboi bayarin. Ya ini kan kalau satu, karena kan bayarin itu kan bukan 1 semester sampai lulus masalahnya, jadi berat ya kan, sehingga akhirnya dibuat aturan yang tadi sehingga tidak ada kuota tapi berdasarkan status asal si siswanya. Kalau PP akan mendapat prioritas. Tapi kemarin kan sudah diumumkan tuh diumumkan kan. Kalau salah saya nggak ikut karena saya ada kegiatan yang lain kan. Jadi Mbak Nabila nggak bisa memilih prodi di bawah UIN, nggak muncul. Nyari apa? Nanti kami akan dikasih nomor pendaftarannya untuk nomor registrasinya untuk calon pendaftar KIPK dikasihkan ke kami masukkan sistem kami, maka begitu Mbak Nabila daftar, maka yang prodi-prodi di bawah UIN nggak muncul. Kalau tetap mau memaksa memilih yang di UIN, harus dibatalkan terus daftar yang di Kemenak sana. Cuma kalau di Kemenak sana itu urusannya nanti Mbak Nabila daftar ya tetap harus bayar 200.000, kalau diterima atau nggak terima ya tetap harus bayar. Nanti yang bayar orang Kemenak sana gitu loh, yang ke reimburse-nya gitu loh. Nah itu kayak gitu kejadiannya ya. Tapi kalau daftar ya kayak gitu kondisinya. Ya itu saja. Baik, tambahan dari Mas Haris silahkan. Ya, saya tambahan ini terkait juga KIP kuliah. KIP kuliah juga banyak ditanyakan di PTKIN, di pendaftaran SPAN juga di pendaftaran UMPTKIN. Jadi kalau untuk di PTKIN, KIP kuliah itu setelah dinyatakan lulus, Bapak Ibu sekalian. Dinyatakan lulus baru mendaftar KIP-nya di PTKIN-nya masing-masing. Nah, yang sebelumnya belum pernah dapat KIP bisa mengajukan. Jadi supaya informasinya juga semua 58 PTKIN itu juga kami di Hepdes juga banyak pertanyaan. Kami belum dapat KIP sekolah nih. Bisa ngajuin nggak? Ya bisa, silahkan. Tapi diajukan ke PTKIN yang dinyatakan lulusnya masing-masing. Nah, untuk UMPTKIN, kalau misalnya ada nomor KIP-nya, ya silahkan dimasukkan. Itu sudah jadi pembaruan data ya. Nah, nanti untuk kelulusannya ikuti PTKIN-nya masing-masing untuk proses selanjutnya, mulai proses pendaftaran sampai proses pengumuman. Nah, biaya yang diganti, kalau yang lulus biaya pendaftarannya diganti, tapi yang nggak lulus ya nggak diganti. Contoh misalnya pendaftaran UMPTKIN kan 200.000, daftar KIP di UIN Jakarta. Nah ketika dinyatakan lulus nanti diganti uang pendaftarannya. Tapi kalau tidak dinyatakan lulus ya sudah, lanjut dengan UKT yang ada atau lanjut dengan beasiswa yang ada atau yang ditentukan oleh PTKIN-nya masing-masing. Mungkin itu perbedaan antara KIP di bawah Kemenak dan KIP di bawah Kemendikbud. Terima kasih. Baik. Berarti memang reimbursement ya Pak Haris ya, seperti yang tadi sebelumnya disampaikan juga terkait dengan KIPK. Bapak Ibu hadirin sekalian, pastinya saya yakin sekali masih banyak pertanyaan yang bisa dieksplor dari Bapak Ibu, tetapi karena keterbatasan waktu yang kami miliki, di luar dari forum ini silahkan kontak kami, yang dari SNPME ada kontak resminya, dari SPAN UMPTKIN ada kontak resminya juga, atau mau melalui UIN Jakarta, kontak resmi kami juga sangat terlihat bisa diakses dari bio Instagram UIN Jakarta Official. Nanti masuk ke link SID-nya, di sana bisa kontak melalui WA atau telepon langsung, silahkan ya. Atau mumpung expose ini masih berlangsung sampai dengan jam 4 sore nanti, silahkan tanyakan, berdiskusi dengan tim Pusat Informasi dan Humas terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kami yang begitu luar biasa. Kita akhiri sesi diskusi dan pemaparan materi di siang hari ini dalam rangka Open House UIN Jakarta Expos 2025. Saya akhiri dengan berpantun terlebih dahulu. Ada Areng di Meikarta. Ayo bareng-bareng masuk UIN Jakarta. Ngambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita.